Indonesia adalah negara kepulauan. Dan kalian tahu tidak, ternyata Indonesia itu merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ini menyebabkan kondisi di Indonesia sering terjadi gempa. Nah, kalian tahu tidak apa aja dampak dari gempa itu dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan tampilkan dulu video yang terkait dengan materi hari ini. Ini videonya. Selanjutnya, gempa bumi dengan magnitudo 6,3 dilaporkan melanda wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa tepatnya berlokasi di 112 km barat daya, Pulau Tua, Pejat, Kepulauan Mentawai, dengan kedalaman 10 km. Gempa juga terasa di berbagai wilayah di luar Kepulauan Mentawai, diantaranya Kota Padang, Painan, Padang Panjang hingga Bukit Tinggi. Meski tidak berpotensi tsunami, pemerintah setempat meminta warganya agar tetap waspada. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Mentawai menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa hingga kerusakan bangunan akibat gempa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelumnya kalian tahu tidak bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh 3 lempeng tektonik. Lempeng apa saja? Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ternyata pertemuan 3 lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya geomorfologi Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa pendapat kalian terhadap gambar pertama dan gambar kedua? Nah, gambar tadi adalah bentuk-bentuk dari proses seisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kerusakan akibat gempa, dan yang kedua adanya letusan gunung berapi. Sekarang kalian tahu tidak apa pengertian dari seisme? Pengertian seisme atau dikenal dengan gempa bumi adalah guncangan bumi yang terjadi secara tiba-tiba. Guncangan ini berasal karena adanya tenaga dari dalam bumi yang memberikan tekanan sehingga terjadi pergerakan. Proses seisme terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ada teori seisme yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah teori elastisitas dan yang kedua adalah teori sesar. Teori elastisitas adalah guncangan gempa yang terjadi karena adanya kekenyalan elastis dari energi yang sebelumnya terkumpul dari batuan sehingga terdeformasi secara elastis dan akumulasi tegangan yang terjadi akan mengakibatkan pelepasan energi dari batuan. Kalau teori sesar, ini adalah teori yang karena dipengaruhi pergerakan batuan dan lempeng pada sesar bumi. Kalian harus memahami dulu apa istilah-istilah yang terdapat dari seisme. Yang pertama adalah hiposentrum. Hiposentrum adalah pusat titik gempa yang terletak di dalam bumi. Sedangkan epicentrum adalah pusat gempa yang berada di permukaan bumi atau di dasar laut. Kalian boleh perhatikan gambar yang ada di depan ini. Pada umumnya terdapat 3 macam jenis seisme atau 3 jenis macam gempa bumi. Yang pertama adalah gempa tektonik, yang kedua adalah gempa vulkanik, dan yang ketiga adalah gempa runtuhan. Apa perbedaan dari ketiga gempa tersebut? Nah, untuk mengetahui apa itu gempa tektonik, kita perlu mengetahui dulu karakteristik dari gempa tektonik itu sendiri. Gempa tektonik terjadi karena pertemuan 2 lempeng tadi. Nah, pertemuan 2 lempeng kan menyebabkan gempa tektonik. Nah, oleh sebab itu, gempa ini dapat bersifat merusak dan juga skalanya termasuk skala besar. Sehingga jika tidak dihindari, gempa ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di manusia. Nah, selanjutnya, apa tanda-tanda terjadinya gempa tektonik? Yang pertama adalah terjadinya gangguan elektromagnetik. Dan yang kedua juga terjadinya kumpulan-kumpulan awan yang tidak biasa. Dan yang ketiga adalah hewan-hewan yang berada di kawasan Gunung Merapi itu turun ke bawah. Dan tingkah lakunya sangat berbeda. Nah, ini menyebabkan ada tanda-tanda yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi
terjadi karena adanya pergeseran lempengan-lempengan bumi. Pergeseran lempengan-lempengan bumi tersebut menyebabkan getaran di permukaan bumi yang pada akhirnya jika getaran itu besar sehingga menimbulkan adanya gempa bumi. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan gunung api. Gempa ini bisa terjadi dalam skala kecil atau sedang pada kawasan daerah lereng gunung berapi. Indonesia adalah negara yang diapit oleh 3 lempeng tektonik. Oleh sebab itu, pertemuan antara kedua lempeng, bahkan ketiga lempeng, dapat menyebabkan terbentuknya gunung api. Jika gunung api ini mengeluarkan magma, sehingga menyebabkan terjadinya letusan yang sangat besar, dapat menyebabkan adanya proses seisme yang terjadi. Oleh sebab itu, kawasan Indonesia dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Karakteristik dari gempa tektonik yang pertama adalah gempa tektonik berasal dari pergeseran lempengan tektonik. Dan yang kedua, pergeseran lempengan tektonik ini dapat menyebabkan gempa dengan skala kekuatan besar. Dan yang ketiga adalah gempa tektonik dapat menyebabkan kerusakan juga yang berskala besar. Dan yang keempat, gempa ini datang secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui tanda-tanda yang terjadi dari adanya gempa tektonik. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi di daerah kars atau di daerah topografi kars. Biasanya gempa ini dapat memicu terjadinya longsor jika disertai dengan curah hujan yang tinggi. Gempa ini tidak terjadi pada skala besar, namun pada skala kecil. Namun, biarpun begitu, kita harus tetap mewanti-wanti terjadinya gempa runtuhan yang terjadi pada daerah yang rawan longsor. Oke, jadi kita sudah mempelajari macam-macam dari gempa. Yang pertama ada gempa tektonik, yang kedua ada gempa vulkanik, dan yang ketiga adalah gempa runtuhan. Sekarang kita akan mempelajari apa pengaruh dari proses seisme terhadap kehidupan manusia. Nah, ternyata gempa bumi itu tidak hanya menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan di manusia. Ternyata dampak dari gempa bumi memberikan dampak positif. Yang pertama, kalian tahu tidak bahwa semburan dari letusan gunung berapi akibat dari gempa vulkanik itu dapat menyebabkan kesuburan pada daerah-daerah yang berada di sekitar kawah gunung berapi. Dan yang kedua adalah ternyata dampak dari gempa bumi itu dapat memberikan sumber pariwisata baru bagi kawasan-kawasan yang memiliki potensi daerah wisata. Contohnya, kalian tahu tidak daerah Danau Toba? Nah, daerah tersebut adalah bekas dari gempa tektovulkanik. Nah, padahal kalian tahu tidak bahwa gempa yang terjadi karena tektovulkanik dapat menyebabkan panorama yang indah seperti Danau Toba. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau gempa itu juga dapat menyebabkan dampak negatif yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dampak dari gempa bumi itu bisa menyebabkan kerusakan material baik fisik maupun non-fisik. Nah, kalau kerusakan fisiknya itu bisa terjadi karena adanya runtuhan-runtuhan dari bangunan yang menyebabkan kerusakan dalam skala besar, dan kerugian akibat gempa itu juga sangat besar. Dan yang kedua, itu bisa menyebabkan trauma pada orang-orang yang pernah mengalami dampak dari gempa itu sendiri, dan juga bisa terjadi kehilangan korban jiwa ataupun kematian. Nah, oleh sebab itu, kita tahu posisi Indonesia adalah daerah Ring of Fire. Oleh sebab itu, edukasi pendidikan mitigasi bencana itu sangat penting. Nah, melalui pembelajaran ini, kita diajak untuk memahami proses terjadinya seisme dan bagaimana kita menghargai lingkungan itu sendiri agar kita bisa bersahabat dengan alam. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang proses seisme dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Nah, kalian jadi paham dong bahwa posisi Indonesia yang berada pada 3 pertemuan lempeng tektonik menyebabkan Indonesia menjadi kawasan yang rawan akan bencana. Nah, oleh sebab itu, tujuan dari pembelajaran geografi adalah mengingatkan kalian bahwa bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi kalian perlu mengantisipasi dan juga perlu mengetahui daerah kalian dan negara Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana. Nah, setelah memahami ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk mengingat kembali apakah kalian memahami materi ini. Baik, Ibu akhiri materi kita pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Ibu pamit dulu, selamat siang. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat selalu dan juga rajin belajar ya. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.